surat atau sakit harus juga pakai surat Oke, sebelum kita mulai mari kita baca bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang tidak masuk doana, yang lainnya sehat semua, alhamdulillah. Sekarang kita akan belajar mengenai KA. Ada yang tahu KA? KA adalah kecerdasan artifisial. Saya sampaikan dulu ya. Kecerdasan artifisial atau AI. Ada yang pernah dengar AI? Apa itu AI? Kecerdasan artifisial apa? Baik. Kalau minggu lalu kalian sudah mempelajari pengenalan AI secara singkat ya. Nah, sekarang kita akan membahas lebih fokus ke manfaat dan dampak, terutama dampak negatif. Tujuannya apa? Supaya kalian bisa lebih bijaksana dalam menggunakan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, apa Ren? Memahami konsep dasar AI. Yang kedua, manfaat dan dampak AI. Yang ketiga adalah supaya kalian mengetahui tantangan dalam penggunaan AI dan kalian juga tahu etikanya dalam perkembangan AI. Jadi harus tahu sedikit. Oke. Apa itu AI? Nah ini coba yang belakang ini. Kepalanya diletakkan. Coba dibaca ini. Ya, berdiri. Artifisial. Pakai tok panci dulu, panci sini. Wah, minus ini. Kayak saya ini minus. Coba, mana? Artifisial intelligence AI adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, yakni seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Oke, terima kasih. Mari ke depannya. Jadi AI adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Jadi mesin berarti. Saya mesin siapa? Manusia. Ya, manusia. Tapi kok pinter AI gitu. Ya. Kalau sama Google itu. Ya, Google itu. Itu kan saya kan tanya itu ya, kan langsung ada jawabannya ya. Padahal itu buatan manusia. Nah, itu dibuat karena yang buat manusia itu diprogram secara khusus di mana dia memasukkan input atau data-data dari seluruh dunia, kemudian diolah sehingga bisa ditampilkan sesuai yang kalian inginkan. Nanya itu seperti itu. Selanjutnya, penerapan AI di berbagai bidang. Yang pertama adalah bidang kesehatan. Contohnya apa? Diagnosis penyakit dan operasi presisi. Jadi contohnya ini lagi. Misalkan cobain ini. Coba. Kayak misalkan di sini azam. Nah, misalkan azam gitu. Contoh aja gitu. Azam ini paru-parunya sakit. Terus dadak difoto, dadak paru-parunya makanya kira-kira. Ternyata sering berteman dengan merokok. Tahu kan burine apa itu loh, ngobong-ngobong ikuti, malah disedot ngobongnya. Terus sakit Pak Dokter, akhirnya sama dokternya di foto, di foto, di ronsen ya, kelihatan gambarnya seperti itu. Kemudian seminggu lagi, seminggu lagi, terus di foto lagi, ada gambarnya tambah berkurang, tambah hakek. 2 minggu lagi, di foto lagi, tambah hakek. Akhirnya dokter, wah ini sebulan lagi ini pasti orangnya
mati aja. Itu kalau nggak dikasih apa-apa, nggak dikasih treatment. Dari mana itu ya? Dari AI. Karena di aplikasinya kalau ini tambah ini sesuai pola. Tapi kalau Azam ini pinter, sama dokternya, oh fotonya musuh ini, wis saya ini mau obat ini. Akhirnya Azam betul difoto lagi, oh berkurang nih. Obatnya ini maju, terus bagaimana? Dan itu bisa diprediksi bahwa 2 bulan lagi Azam akan sembuh. Jadi bisa diprediksi dari gambar ronsen tadi. Kan sampai tutup malu sampai dokter yang ngomong ini ya sama melo ini. Ojo, oke makan cireng. Tapi jangan makan jangan makan yang ada minyak, dikurangi waktu ada gitu ya. Oh, itu dalam bidang kesehatan. Caranya itu. Yang kedua, bidang pendidikan. Pembelajaran aktif dan belajar digital. Contohnya aplikasi untuk belajar apa ya? Ada yang tahu? Siapa yang aplikasi sih gaya belajar? Game sih gaya belajar apa guys? Apa aja tanya? Cici. Apa itu? Aplikasi untuk belajar. Terus apa lagi ya? Anak saya tuh punya Duolingo. Tahu Duolingo? Ada yang pernah main Duolingo? Bahasa apa namanya? Kamu tahu nanti? Sudah sampai musik? Oh belum ya? Sudah sampai musik bahasa Inggris sudah sekarang musik. Jadi nanti ini tapi ya belajar not juga gitu. Kemudian belajar pecahan matematika itu juga bisa. Jadi itu melatih siswa untuk belajar mandiri. Nah, ini contoh manfaatnya. Kemudian yang ketiga, bidang transportasi, mobil otonom dan navigasi cerdas. Saya pernah nggak lihat di internet itu ada mobil jalan sendiri tanpa ada supir, jalan sendiri gitu ya, mengikuti garis. Juga bisa gitu. Pakai di program komputer. Kayak mobil apa ya? Kalian tahu mereknya apa? Remote pakai tangan. Apa? Atau mobilnya apa? Mereknya? Tesla. Mobil Tesla yang baru yang canggih itu bisa untuk jalan sendiri, kan? Orang Cina banyak sekali mobil yang jalan sendiri di program gitu aja. Saya mau ke Mojago, langsung jalan sendiri. Kalau sendiri padahal itu ya. Saya mau ke Jombang tapi lewat Mojokerto, bisa. Nggak ngerek. Kemudian bidang layanan, bidang bisnis yaitu layanan otomatis dan analisis konsumen. Selanjutnya manfaat dari AI. Yang pertama apa Rek? Efisiensi dan otomatisasi. Jadi dengan AI itu lebih efisien ya dalam menjalankan sesuatu. Contohnya ketika kalau saya tahu pabriknya paket, pabriknya pengolahan paket orang itu otomatis minggir sendiri. Oh itu tujuannya Jombang, minggir ini. Tujuannya Jakarta, minggir ini. Tujuannya Surabaya, minggir ini. Otomatis. Bisa. Inovasi dan produk. Kemudian akses informasi lebih cepat, otomatis ya. Peningkatan keamanan site. Kalau AI-nya sangat canggih, otomatis keamanan webnya lebih aman dari 2 bulan. Kemudian tantangan dan resiko. Selain ada manfaat juga ada resiko ya. Yang pertama apa? Pengangguran teknologi. Banyak sekali akan menciptakan pengangguran baru. Biasanya kan pabrik kan pakai pegawainya ya. Karena ada alat yang lebih canggih,
otomatisasi, akhirnya orangnya nggak ganggu karena sudah digantikan oleh mesin. Oke. Keamanan data dan privasi, kemudian bias dan diskriminasi algoritma. Jadi kalau algoritmanya nggak sesuai nanti bisa salah ya, tetap ada kemungkinan untuk salah. Dan yang terakhir adalah ketergantungan teknologi. Sampai tergantung teknologi kita betul. Oke. Iya. Sama lek PR gak iso saya buka apa ya? WA. WA. Oh tanya temannya. Pakai Meta bisa ya? Kemudian yang selanjutnya adalah etika dan regulasi. Sebelum ke etika, coba lihat ini. Sama kalau lihat ini percaya nggak kira-kira? Yang jelas satu. Ini kalau dia yang makan kita gimana? Teman-teman udah bisa pakai AI. Gue dibikin lompat dari pesawat gini, Mbak dia. Belum mau masuk angin. Dewasa itu kerja, pulang, ngopi, main HP, tidur, besoknya kerja lagi. Lengah dikit keluar. Halo Ibu, ngapain di sini? Ini Mbak mau tawuran sama nenek jam 11. Laki-laki tidak bercerita, tiba-tiba di pucuk piramida. Gimana ini turunnya? Nah, ini kalau sampean nggak tahu AI, ini pasti percaya loh. Ono mbah-mbah terbang, ono nenek-nenek ada tawuran bawa payung. Sampean percaya nggak nih Mak? Padahal gambarnya bagus loh tadi ya, jelas ya. Makanya sampean harus tahu mana yang AI, mana yang asli. Biasanya sing aneh-aneh jelek-jelek itu biasanya A. Terus biasanya percaya itu siapa ya? Biasanya percaya itu baik sampean ya. Ceruitan loh. Lek itu lek mau uang sok ngawang. Ya wis sampean oke Bang, kita ya. Padahal itu buatan A. Contoh yang lain mana ya? Nah, ini. Gue tebakan nih, monyet apa yang jalannya maju mundur? Monyet maju mundur cantik juga. Salah. Dan terus apa dong? Monyet trika baju. Kamu tahu aku nggak? Nggak tahu. Berarti kita jodoh. Hah, kok bisa? Karena jodoh gak ada yang tahu. Jidori. Kebangetan banget yang buat om. Masa gue dimasukin ke kandang gorila betina? Kata-kata hari ini Pak. Buah jauh tidak jatuh buahnya dari pohon, yang tidak buah jauh pohon jatuhnya dari buah jauh pohon. Nah, jadi intinya kalian harus tahu yang namanya etika ya. Oke, balik ke sini lagi. Etika dalam AI, ini AI harus digunakan untuk kebaikan bersama. Oke. Jangan sampai gawe AI tapi garai wong nang mangkel. Sampai foto nih wong nih. Gawe AI video sing itu akhirnya kayak pelecehan ya. Kayak dilolokno dan sebagainya. Itu kan merendahkan ya. Itu yang nggak boleh. Sampai lucu-lucuan tapi tidak memperlihatkan mukanya asli ya. Ya untuk hiburan nggak apa-apa. Tapi kalau untuk memfitnah, untuk menjelekkan orang itu tidak boleh. Kemudian perlindungan terhadap hak asasi manusia. Makanya kalau pakai foto orang nggak boleh, harus pakai foto yang jelas ya, yang terkenal. Kemudian regulasi yang diperlukan, transparansi sistem AI, akuntabilitas atas data AI, kemudian keterlibatan pemerintah dan lembaga nasional. Sekarang tugasnya. Aman tak kalau mau bosannya. Sekarang saya bagi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Masing-masing saya berikan tugas untuk mencari manfaat kecerdasan artifisial dalam bidang masing-masing. Ada yang pendidikan, ada yang hiburan, ada yang ekonomi, ada yang transportasi dan lain-lain. Kalau yang
kelompok 8 khusus dampak negatif ya. Oke, silakan dibuka Google-nya, tulis nama kelompoknya. Tidak. Silakan dicari, saya kasih waktu 10 menit. Cari contohnya sama penjelasan singkat 4 saja. Ini kalau sudah langsung presentasi, oke?
Ini di caranya mana? Oke, yang kedua. Berapa menit? 27, 28. Oke. Sudah selesai? Coba semuanya berdiri dulu, berdiri. Berdiri. Ngantuk dah badan? Coba senam tangan ya, supaya tangannya tidak kaku. Tidak ikuti tangan saya. Sudah? Di atas. Pertama, pegang. Sudah? Selanjutnya, dipukulkan jempolnya ini. Balik. Sudah? Terus pegang tengahnya. Di sela-sela jari. Sudah? Nah, ininya.
Tidak? Oke, tepuk tangan. Masih ngantuk? Oke, tenang duduk. Oke, langsung saja sekarang presentasi. Jadi langsung maju, dibaca hasil yang sudah kalian cari di Google tadi mengenai manfaat AI. Oke. Kemudian adil. Oke, kita putar ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siap gak siap untuk maju, ya? Kita unik. Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok 6. Mana kelompok 6? Ya, silakan maju. Saya maju sini. 4 semuanya maju. 3, 6 maju. Oke, dibaca di depan anak-anak. Mantap. Perkenalan dulu. Mantap. Satu, mantap. Bawa antar ya. Baik-baik ya. Dalam bidang kesehatan, coba nomor 1 dari apa sih, Pak? Nomor 2 obat. Yang ketiga. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kita. Nah, oke. Bidang kesehatan. Banyak sekali. Selanjutnya kelompok si banter ya, suaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Delapan. Silakan nomor 8. Jadi yang tadi bidang kesehatan yang sekarang berapa negatif? Coba nomor 1 yang keras. Oke, hilangnya lapangan pekerjaan. Yang kedua, bias diskriminasi. Oke, hilangnya privasi dan keamanan data. Jadi kalau dalam AI itu bisa melihat datanya orang dengan gampang, fotonya orang dengan gampang, juga bahasa enaknya.
Kalau tanpa etika semua itu sangat berbahaya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 8. Oke, selanjutnya kalian saya kasih tugas nih ya. Ini karena waktunya habis. Sama tulis kodenya juga. Nanti dikerjakan di rumah, oke? Tidak? Belum Pak. 538 761. Oke. Oke. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan di rumah ya. Oke, sekarang dari awal sampai akhir apa yang kita bisa simpulkan pada pembelajaran kali ini? Yang pertama, ayo. Apa? Masih ingat? Manfaat AI apa saja? Oke, bermanfaat tambahan AI? Bermanfaat ya? Apa saja? Membantu? Membantu apa? Membantu? Baik Bang, benar mengerjakan soal. Nah, benar. Ada yang lain? Dalam bidang kesehatan apa Bang? Apa Bang? Kesehatan apa? Apa? Membantu mendiagnosis penyakit. Kemudian dalam bidang pendidikan, membantu siswa untuk belajar mandiri. Selain juga ada dampak negatifnya. Apa saja dampak negatifnya? Apa? Dampak negatifnya? Apa? Menghilangkan pekerjaan atau mengurangi lowongan pekerjaan ya, karena sudah digantikan dengan. Dan yang paling penting adalah kalian harus bijak menggunakan AI, jangan sampai merugikan orang lain. Oke, cukup sekian. Mari kita tutup dengan ada pertanyaan?